Bakal ada total 50 plus, bahkan 60 anime yang akan tayang pada musim winter 2025. Akan kita bahas di video kali ini, dan jangan lupa buat kalian nonton, tulis anime yang paling kalian nantikan dari semua list yang gue udah sebutin di kolom komen. Kita langsung mulai aja. Kita mulai dari Sakamoto Days, mengisahkan Sakamoto Taro, salah satu hitman atau assassin terhebat sepanjang masa yang tiba-tiba tobat karena doi nikah. Setelah nikah, Sakamoto menjadi buncit, jadi kayak Coach Anzai ya, dan menjalani kehidupan sehari-hari menjaga usaha tokonya, buka warung doi. Namun gak semudah itu, karena masa lalu Sakamoto akan menghantui dirinya ke beberapa kasus yang membuat dia harus menjaga keluarga sekaligus melawan musuh-musuh baru. Catatan, vibe baca manga Sakamoto Days itu di awal lebih condong ke komedi, dimana konfliknya tuh agak belakangan nanti ya, perang organisasinya atau konspirasinya tuh agak belakangan. Kalau lo nyari anime dengan banyak karakter yang misalkan ranking 4 assassin terkuat atau sejenisnya, ini tontonan lo dah. Dan Sakamoto Days sama Dr. Stone bakal dibikin sama TMS Entertainment, akan tayang bersamaan, jadi hati-hati dengan konsistensi visualnya. Biasanya setelah episode 3, 4, 5 tuh kelihatan tuh. Buat gue sendiri, Sakamoto Days bakal nonton. Gue baca manganya dan gue pengen tahu animenya kayak apa. Berikutnya ada Girido no Uketsukejo desu ga Zangyou wa iya nanode boss wo solo tobatsu shiyou to omoimasu, atau disingkat Girumas. Kisah Alina Clover yang mengira hidupnya akan asik setelah bekerja jadi resepsionis sebuah guild. Nyatanya ini malah jadi mimpi buruk karena doi sering lembur. Nggak di anime, nggak di dunia nyata, lembur tuh masalah. Dari ngurusin petualang yang nyangkut di dungeon, kesusahan lawan bos, nyasar nggak bisa pulang juga, macem-macem lah. Intinya doi males ngurus dokumen sama bikin laporan. Jadi daripada lembur, dia sendiri langsung turun tangan sebagai petualangan misterius. Cewek satu ini strong. Bos yang susah dilawan satu guild bisa dihajar solo sama dia. Masalahnya, bisa nggak dia ngejaga rahasia dua kehidupan ini, terutama setelah salah satu anggota guild ada yang curiga sama identitas doi. Ini salah satu anime yang cukup unik dengan MC seorang resepsionis ya, dimana nanti alurnya akan berpusat pada satu, rumornya dia, dan kedua tuh masa lalunya, kenapa doi bisa kuat banget. Actionnya ada, komedinya ada, dan seiyunya Alina itu Takahashi Rie. Ini dibikin sama Cloverworks, jadi harusnya sih nggak usah khawatir. Walaupun poster animenya keluar pertama itu bilang rilisnya 2024, tapi diundur ke winter 2025. Semoga nggak aneh-aneh. Gue sendiri pasti nonton ini. Gue penasaran sama sistem guildnya gimana. Buat yang tahun 2025 masuk SMA, bisa nih coba nonton Honey Lemon Soda, kisah Uka, perempuan yang susah berkomunikasi dengan teman-temannya. Tiap diajak ngobrol, Uka ini membatu, nggak bisa jawab. Alhasil ya, dia jadi dijauhin. Time skip, Uka masuk SMA, dan ia berharap hidupnya bisa berubah. Tapi baru minggu pertama, doi udah kesiram jus di sekolah sama cowok yang rambutnya kayak lemon soda ini. Namanya Kai, dia ini populer, bisa bikin temen, kalau ngomong juga satset. Jadi yang 2025 masuk SMA, bisa tuh bawa ale-ale jeruk ke sekolah. Siapa tahu kan. Ini adaptasi manga shoujo, tipikal dengan target romance-nya tuh karakter cowok badung ya. Dan ini dibikin sama GC Staff. Buat gue ini coba dulu aja, pure drama atau romance gini, gue harus kecantol dulu sama karakternya. Berikutnya salah satu dengan plot terbaik. Ini adalah S-Rank Mustano Behemoth Dakedo Neko Tomochi ga Warete Elf Musume no Pet Toshite Kurashitemasu. Kisah seorang kesatria yang berperang melawan kejahatan. Dia modar dan shock. Bukannya reinkarnasi jadi pahlawan, dia malah jadi behemoth, salah satu monster terkuat di dunia ini. Masalahnya, behemothnya dia itu bentuknya kayak kucing. Ditambah lagi dia diselamatin dan diasuh sama petualang elf yang cantik ini. Bikin lu seger nggak ngantuk, dan dibikin sama Zero G yang kemarin bikin Nageki Bore. Pahatino aja dibikin bagus sama mereka. Sebagai lelaki berkultur, demi plotnya gue bakal nonton ini. Next, kita balik lagi ke romance. Ada Kurasno Daikirai na Joshi to Kekkon Suru Koto ni Natta. Kisah MC kita Hojo. Jenius, ranking 1 terus, anak orang kaya, good looking, easy mode lah hidupnya si kampret satu ini. Saingannya dia di sekolah adalah Akane, cewek yang peringkat kedua, dan mereka tuh saling benci satu sama lain. Taunya kakek nenek mereka ini akrab, bahkan kakek nenek ini dulu mencintai satu sama lain, tapi nggak kesampaian. Nah, perasaan ini dilampiaskan ke cucu mereka. Duo ini disuruh nikah. Dua orang yang saingan dan saling benci, tiba-tiba malah pacaran. Kayak temen lo di kelas, pasti ada yang kayak gini. Bilangnya nggak suka, tiba-tiba jadian. Bajingan emang. Ini jelas romcom love-hate relationship ya. Komedinya ada di salah paham dan gimana mereka ngumpetin hubungan ini. Buat gue ini coba aja dulu 3 episode. Oke, kita ke berikutnya ada Grisaya Phantom Trigger, The Animation. Gimana ya cara jelasin Grisaya ya? Secara singkat, Sperry Grisaya itu adaptasi visual novel yang berpusat pada sebuah sekolah bernama Akademi Mihama, di mana ada 5 cewek yang nanti masa lalunya dieksplor sama si MC. Lalu mereka terlibat masalah konspirasi, teroris, macam-macam lah. Nah, yang Phantom Trigger ini tuh kisahnya beberapa tahun setelah yang tadi gue ceritain. Mungkin pertanyaannya adalah, Bang, kalau gue belum pernah ngikutin Grisaya, apakah bisa langsung nonton yang ini? Menurut gue sih bisa ya, karena ini karakternya udah beda semua, tapi mungkin ada beberapa referensi yang agak lu nggak nangkep gitu.
Singkat cerita, kalau lu suka anime militer dengan tema sekolah, coba aja nonton dulu. Gue sendiri bakal coba nonton. テレビアニメ「グリザイアファントムトリガー」 Geser lagi ada Ubel Blood. Ini udah lama ya, manga yang mengisahkan 14 pemuda dikirim untuk melawan kerajaan jahat, di mana 7 orang kabur, 3 orang gugur, dan menyisakan 4 orang yang akhirnya berhasil menyelesaikan misi ini. Namun ketika 4 orang ini pulang, mereka tuh diserang sama 7 orang yang kabur tadi, dan 7 orang ini kembali ke kerajaan dianggap sebagai pahlawan yang membasmi kerajaan jahat. Sementara yang 4 pahlawan aslinya itu dituduh sebagai pengkhianat. Beberapa puluh tahun setelah ini muncul MC kita, Koinzel, seorang pria muda misterius yang memiliki dendam terhadap para bangsawan, pahlawan, sama kerajaan juga. Siapa dia itu yang bakal lo tonton. Catatan manganya 18+ dewasa ya, dalam artian banyak adegan dewasa lah. Cuma nggak tahu di animenya bakal di tone down atau bakal disensor. Dari trailer cukup oke, tapi tergantung bagaimana mereka ngubah atau censorshipnya, gue bakal nyaranin mungkin baca manganya. Atau nggak ada salahnya coba nonton 3 episode dulu. Next ada dari Mappa, namanya Zenshu, anime original yang menceritakan Natsuko Hirose, anak lulusan SMA yang memulai karirnya sebagai animator. Talentnya sangat potensi banget, bahkan gak pakai lama ia langsung dijadiin director. Karya pertama dari Natsuko langsung sukses, viral, dianggap calon director jenius, dan ia dapat job kedua nih, bikin movie romcom yang temanya cinta pertama. Masalahnya Natsuko gak pernah mencintai seseorang, bahkan gak ngerti konsep cinta pertama tuh apa. Alhasil dia nggak bisa bikin storyboard dan proses pembuatan movie ini jadi kehambat. Dari trailernya menarik banget, selain mereka ngasih lihat bagian animatornya, mereka juga ngasih lihat anime yang dibikin sama Natsuko Hirose Sensei ini. Jadi kita nonton karya anime dari director di dalam anime. Visualnya oke, kalau Mappa sih nggak usah khawatir ya sama animenya, khawatir sama karyawan mereka aja. Dan karena ini original, gue nggak bisa ngasih apa-apa. Konsepnya sih menarik, gue sendiri pasti nonton, pengen lihat sudut pandang dari sisi animator tuh gimana sih gitu. Sugi, ada Kono Kaisha ni Tsukina Hito ga Imasu. Ini adalah romcom antara Yui Mitsuya dan Masugu Tateishi, dua karyawan yang mencintai satu sama lain. Mereka berdua ini kalau di luar kantor mesra banget, tapi ketika di kantor harus menahan diri dari nafsu dan birahi, supaya nggak awkward pas kerja. Latarnya di kantor, kalau lu suka Korizokse Otoko atau Wotakoi, ini bisa jadi tontonan lu sih. Cara seiyu, cowoknya itu si Chit, dan ceweknya Rika SSS Gridman. Gue sendiri mungkin bakal coba nonton. Next, ada Okinawa de Tsukine Natako ga Hougen Sugite Sura Sugiru. Kisah Nakamura Teruaki, MC kita, seorang pelajar di ibu kota Tokyo yang harus pindah sekolah ke Okinawa. Okinawa tuh lokasinya di sini ya, agak jauh dari Tokyo, dan budayanya juga beda. Di sini, MC kita jatuh hati ke cewek yang bernama Hina. Yang jadi masalah adalah Teruaki tuh nggak paham si Hina ini ngomong apa, dialek dan bahasanya beda. Untungnya dia nanti bakal dibantu sama Higasan sebagai penerjemah. 3 alasan buat nonton ini: 1, ceweknya mirip Nagatoro, lu tertarik dialek Okinawa, ketiga, romance komedinya. Tapi yang bahayanya adalah komedinya region lock, kita nggak ngerti nanti. Jadi gue bener-bener tergantung komedinya. Kalau nanti setelah 3 episode gue nggak kena, ya gue bakal skip. Kita geser lagi, ada Medalist, kisah Tsukasa Akirauji, lelaki yang merasa dirinya udah telat untuk menjadi pemain ice skating profesional karena terpatok umur. Suatu hari, ia melihat bocah SD yang bernama Inori, bocah yang suka banget ice skating sampai dia latihan diem-diem. Senasib sama Tsukasa, si Inori ini tuh yang masih kelas 5 SD, dibilang udah telat buat jadi pro, masih 5 SD loh digituin. Akhirnya Tsukasa merasa relate dengan masa lalunya dan kembali memunculkan passionnya lagi. Ia bakal komitmen buat bikin Inori jadi ice skater profesional dan jadi medalis. Kalau lu suka underdog story, kisah orang yang diremehin, dianggap nggak bakal menang tapi tiba-tiba dia naik, ya ini tontonan lu. Sisanya tinggal kalian cocok atau enggak sama olahraga ice skating. Kalau kualitasnya memang kayak manganya, gue sendiri bakal nonton ini. Berikutnya ada Isekai, Izure Saikyo no Renkin Jutsushi. Kisah MC kita, Takumi Iruma, yang secara nggak sengaja dia tuh dimasukin ke dalam grup pahlawan di Isekai. Dewinya nggak sengaja, jadi sebagai permohonan maaf, MC kita dikasih 1 skill buat dia kuasai. Boleh pilih apa aja. Karena ingin hidup damai dan tenang, dia pilih skill alchemy. Yang taunya di Isekai ini, skill alchemy tuh berguna banget. Dia bisa bikin segalanya, dari pedang keramat sampai bikin rumah. Manganya cukup menarik, jadi MC-nya tuh mulai dari bantu warga desa dulu nanti, nggak langsung nyemplung di konflik. Seinget gue ya, ini lebih ke SOL dibanding action. Tapi tetap ada kok actionnya. Lo nyari Isekai santai, coba nonton ini.
Kapan lagi lu mimpiin waifu terus jadi nyata? Jadi ini adalah kisah MC kita yang ketika dia bobo, di dalam mimpi tuh dia lagi jalan-jalan, lagi berpetualang sama elf. Sampai akhirnya disembur naga dan terbangun. Tapi pas bangun, elf yang ia temui tadi ada di sebelah dia. Waifu lu jadi nyata cuy. Ini tuh lucu, jadi masuknya reverse isekai. Catatan, gue suka reverse isekai, atau tepatnya gue suka cerita di mana makhluk dunia fantasi itu diperkenalkan dengan teknologi di budaya kita. Dan ini masuk ke kategori itu. Dan Seiyu elfnya itu Hondo Kaede, si Elaina. Jadi bayangin aja lu mimpin Elaina terus tiba-tiba dia bangun di samping lu. Buat gua ini pasti nonton. Kita geser lagi, ada Nitoku no Ichito Nazeka Dose Hajime Mashita. Mengisahkan MC kita, Tsukasa, seorang karyawan yang hidupnya tuh suka sial karena digentayangi makhluk-makhluk jahat yang disebut Yoma. Tapi karena ini juga, ia bertemu dengan Shizuri, Kunoichi yang bakal ngejagain Tsukasa terus karena katanya dia keturunan pendekar. Jadi dibilang sial enggak juga nih si kampret. Yang jadi masalah, di luar sebagai Kunoichi, Shizuri ini tuh neat, pengangguran, bahkan susah ngurus diri sendiri. Jadi lebih ke kayak Tsukasa ngurusin dia. Ini romcom dengan bumbu-bumbu supernatural dan sedikit action. Tapi kalau lo nyari anime di mana satu cowok dikelilingi banyak cewek, ini tontonan. Next ada Akuyaku Rejo Tensei Oji-san, seorang PNS ya, kisah bapak-bapak yang menyelamatkan bocah dari ketabrak truk. Dan beliau reinkarnasi ke isekai sebagai villain, atau lebih tepatnya sebagai tuan putri di dalam game yang suka dimainin sama anak dia. Di sini lo bakal ngelihat seorang om-om yang berusaha menaklukkan husbando favorit anaknya. Kocak, koplak, dari autor yang sama kayak yang bikin Zoids. Gak jauh sih ya, dan ini dibuat sama Ajiado yang bikin Honzuki no Gekokujo. Gua kayaknya bakal nonton sih. Temanya menarik banget, cuma nggak tahu ntar belakangnya gimana. Kita geser lagi, ada Erang Patiwo Ridatsu Shita Orewa Moto Oshiego Tachi ni Meikyu Shinbu. Kisah MC kita Yuku Velio yang cabut dari kelompok ranking A karena dia selalu dizolimi. Dia ini support magician dan kerjaannya tuh kayak dianggap babu lah di party ini. Setelah cabut, Doi menjadi pengangguran gabut sampai akhirnya murid-murid dia dulu itu ngajak MC kita ke kelompoknya. Isinya 3 cewek cantik ini. Dan iya, saya iri. Anyway, MC-nya itu pinter sebagai support. Dia tahu kapan nyerang musuh, kapan jelajah dungeon yang aman, dan punya item-item yang ngebantu saat ngejelajahin. Dan dia sendiri masih punya kemampuan yang tersembunyi. Ini bakal dibikin sama Bamco ya, atau Bandai Namco. Dari trailer sih bagus, tajam gitu warnanya. Gue bakal nonton ini, dan pada saat video ini gue bikin, gue lagi baca manganya. Sejauh ini sih cukup OT ya. Oke, ini udah anime keberapa nih? Ada Ameku Takako no Suiri Karte, anime dari studio Project Number 9. Ini studionya Otonari no Tenshi sama ya. Kisah misteri ala detektif dari sudut pandang medis, kayak Kusuria mungkin. Kalau dilihat dari sinopsisnya, jadi ada sebuah rumah sakit yang bernama Tenikai. Nah, di rumah sakit itu tuh dikumpulkan pasien-pasien yang susah disembuhin sama dokter. Termasuk pasien-pasien yang meninggalnya tuh karena kasus misterius yang nggak bisa dijelasin polisi gitu kan. Nah, itu bakal diungkap di rumah sakit ini. Jadi ada penyakit misterius, taunya pembunuhan, yang kayak begitulah. Kalau lu suka Kusuria, coba aja nonton ini. Gue sendiri bakal coba nonton dulu. Mari berikutnya ke isekai lagi, ada Mahoutsukai no Yakusoku atau disingkat Mahoyaku. Ini adalah game smartphone. Gua nanya temen gue yang main karena menurut dia ini Josemuke atau pasarnya buat perempuan. Berkisah tentang MC atau player kita, kalau di dalam gamenya ya, yang ditransport ke dunia fantasi untuk membimbing para penyihir sebagai Kenja. Ini isekai dan tujuan kita dipanggil itu agar penyihir ini tuh bisa mempersiapkan diri untuk melawan calamity atau bencana yang akan terjadi. Seperti tadi gue bilang, ini Josemuke, pasarnya buat cewek, jadi expect akan banyak fanservice untuk para perempuan. Karakternya tuh juga dominan cowok-cowok ganteng. Di gamenya kita tuh bisa milih jadi cowok atau cewek, tapi di anime kalau gue liat official website ini sudah fix protagonis ceweknya ya. Bahkan trailernya juga udah fix protagonisnya cewek. Gue sendiri ini sih skip, emang bukan pasarnya aja gue. Next kita ke Botsuraku Yote no Kizoku Dakedo Hima Datta Kara Mahou wo Kiwamete Mita. Kisah MC yang tiba-tiba tersadar di tubuh seorang bangsawan muda bernama Liam. Dia kira dia bakal kaya raya, nggak perlu kerja, sama lah kayak kita semua mikirnya. Ternyata tidak, karena keluarganya Liam ini diambang kehancuran. Alhasil Liam harus membuktikan bahwa keluarganya tuh layak punya gelar bangsawan dengan menolong orang, membantu kerajaan, dan salah satunya nanti dia bakal belajar sihir. Gue pernah baca manganya, agak lupa-lupa inget, tapi kalau nggak salah pacingnya tuh lumayan cepet. Jadi lo kalau demen MC yang belajar sihir, terus tiba-tiba nanti dia jadi kuat banget, ini cocok sih. Tapi ini dibikin Studio Din dan Marvy Jack yang kemarin bikin Dekisoko. Jadi ya hati-hati. Gue skip sih kayaknya. Kita ke berikutnya, ada Dose Koishite Shimaunda. Dulunya tuh kalau diterjemahin ya udah gua jatuh cinta. Ini anime reverse harem, MC-nya tuh namanya Mizuha, perempuan yang baru aja Sweet 17. Tapi masalahnya, satu orang tua dia nggak ingat, terus gebetan Doi juga nggak tertarik sama Doi.
Nah, penyelamat dia dari rasa kesepian ini adalah Osana Najiminya atau teman masa kecilnya yang, mohon maaf, gue nggak baca manganya, tapi ini jelas shoujo kalau gue ngintip, reverse harem, dan nanti cowok-cowok lain juga bakal ngedeketin MC-nya. Mungkin gue bakal skip. Mari kita pindah lagi ke Fugushoku Kanteishiwa Jitsuwa Saikyo Data. Kisah Ain yang hidup pada dunia di mana nilai lu ditentukan sama job dan skill lu. Ya kurang lebih kayak dunia kita sih. Skill MC kita itu Kantei skill atau analisis yang banyak banget dipunyai protagonis anime lain dan dianggap nggak berguna juga karena di sini dia cuma bisa melihat benda dari monster yang udah mati dan dia pungut untuk dijual, makanya dia dikatain pemulung. Si Ain ini akhirnya ditumbalin ke monster dan karena sudah terdesak ia lompat ke jurang. Di jurang ini ia bertemu dengan Ursula dan Yuri. Singkat cerita, Ain ini bakal dilatih lah untuk menggunakan skillnya lebih baik lagi. Tipe anime yang direndahkan dan latihan untuk menjadi jauh lebih kuat ya. Gue nggak baca panjang manganya, tapi gue inget di awal-awal latihan tuh, jadi skill analisis dia tuh bisa dipakai buat ngebaca serangan lawan. Awalnya tuh begitu. Ada kemungkinan gue skip, atau gue lihat reaksi warga dulu. Setelah beberapa episode gimana mungkin gue nyusulnya belakangan. Kita geser lagi, ada Hanawasaku Shurano Gotoku. Ini adalah garapan studio Bain, studio yang dibikin awalnya fokus untuk produksi Mushoku Tensei. Seinen yang ngebahas soal broadcasting. Agak menarik, jadi ada sebuah pulau yang bernama Tonakijima dengan populasi hanya sekitar 600 orang. Di pulau ini ada cewek yang namanya Hana. Dia ini suka ceritain dongeng ke anak-anak kecil dan dia dinotis sama Mizuki, ketua dari klub broadcasting yang menurut dia, Hana ini punya talenta buat storytelling yang bagus. Gua sebagai orang yang bikin konten dan mungkin kurang lebih juga storytelling yang nyeritain soal anime ke kalian para penonton, pengen nonton ini sih, penasaran gimana mereka bawainnya atau mungkin ada juga yang bisa gue belajar dari sini. Jadi ya kita lihat aja. Kita geser lagi, ada Kuroiwa Medaka ni Watashi no Kawaii ga Sujinai. Kisah seorang perempuan bernama Mona, dia ini paling cakep di sekolah, populer karena kelakuannya yang imut, lucu, dan lain-lain. Tapi ada satu cowok nih yang menahan diri dari cewek ini. Itulah MC-nya, Kuroiwa Medaka, yang dari kecil itu diasuh di kuil dan diajarin untuk menjaga diri dari nafsu dan birahi. Jadi dia suka kena situasi ecchi gitulah, kayak model yang kepleset terus wadaw. Gue sendiri suka sama karakter desainnya si Mona, jadi gue bakal nonton ini. Ini romcom yang lucu-lucuan aja. Mari geser ke berikutnya. Ada Kisaki Kyoiku kara Nigetai Watashi. Aku yang ingin lari dari edukasi Tuan Putri. Kisah Leticia Dorman yang dari umur 7 tahun itu udah dijodohin sama calon pangeran bernama Clark. Leticia ini dari kecil petakilan. Orangnya nggak bisa diem, heboh, asik banget lah dia. Jadi dia nggak mau dijodohin. Dan suatu hari ia melihat si pangeran ini datang ke acara bareng cewek lain. Tenangnya bukan main dia, karena dia akhirnya bisa terbebas dari pernikahan ini dan langsung cabut ke desa buat hidup bebas. Taunya pangeran tadi ngekor dan berkomitmen mau jadiin Leticia itu pasangannya. Ini bakal jadi romcom rival ya, dimana si cewek mau hidup bebas sementara si cowok mau nikahin. Lucu, dan seiyu dua karakter utamanya itu Fukujun sama Haruka Shiraishi. Lelouch sama Rose-nya Kagejitsu. Udah ada 3 ya romcom yang kayak gini tadi gue sebutin sebelum-sebelumnya. Kita pindah ke ban vampir. Pada sebuah toko pemandian air panas terdapat seorang pekerja yang bernama Ranmaru Mori. Aslinya dia ini vampir berumur 450 tahun yang sedang mencari darah perjaka. Target dia adalah Rihito, seorang bocah 15 tahun, anak dari pemilik pemandian air panas yang lagi jatuh cinta ke perempuan di sekolahan dia. Nah, si Ranmaru ini tuh bersikeras gimana caranya Rihito nggak pacaran sama cewek agar tetap perjaka. Di My Anime List ini tertulis genre BL dan gue tanya ke teman gue pun yang pernah baca, memang ada vibes BL-nya. Jadi vampir-vampir ini digambarin kayak nafsuan gitu. Walaupun katanya seri ini tuh suka dibercandain BL-nya tuh bloody loves. Buat gue sendiri sih bakal skip. Kita kembali lagi ke isekai, ada Magic Maker, Isekai Mahono Sukurikata. Jadi ada seorang lelaki entah di dunia mana, dia tuh pengen banget pakai sihir. Bahkan dia percaya kalau sampai 30 tahun perjaka dia bisa pakai sihir. Tapi nyatanya enggak. Tiba-tiba dadanya sakit dan ia terbangun sebagai bayi bernama Shion di isekai. Yang jadi masalah di isekai barunya dia ini pun kagak ada sihir. Tapi dia bakal komitmen. Ketika melihat sebuah kejadian dia ngerasa kayaknya gue bisa bikin sihir deh di dunia ini. Sesuai judulnya, ini anime cara membuat sihir. Jadi nanti bakal ada prosesnya tuh. Dari ngeliatin ikan, ngeluarin cahaya, apakah ini berkaitan dengan emposi, dan dia kembangin supaya jadi api, supaya jadi sihir lah. Gue kayaknya nonton. Gue pernah baca manganya tapi nggak inget sampai mana. Berikutnya ada Isekai Power Ranger, Sentai Red Isekai de Boukensha ni Naru. Asagaki Togo, ranger merah yang sedang berantem dengan organisasi jahat dan tiba-tiba dia pindah ke isekai. Di isekai ini kebetulan lagi ada seorang penyihir yang lagi nyari petualang baru nih.
buat rekannya. Muncullah Togo dengan kemampuannya bisa henshin menjadi Power Ranger merah dan karakternya yang berapi-api banget. Tipe pahlawan lah. Dia ngomong mau di isekai, mau di mana, selama gue bisa nolong orang akan gue lakuin. Si paling hero. Dan dia bawa backingan. Backingannya Megazord. Sampai penyihir yang bareng sama dia tuh kayak ini udah nggak masuk akal. Otaknya nggak nyampe. Bahkan di dunia sihir pun kayak gini nggak masuk akal. Sudah jelas ini isekai dengan tema sentai. Lu suka salah satu dari dua tema tadi ya nonton. Gue sendiri pasti nonton. Hanya lucu sih ngeliat kemampuan Power Ranger di isekai ya. Dan pengen tahu juga reaksi warga dunia fantasi dengan kemampuan Megazord tuh gimana. Anime kesekian ada Sora Hero Utility, anime golf yang mengisahkan Minamo Aoba. Punya keresahan sama seperti kalian. Setelah lulus SMA, gue jadi apa ya? Dia takut hidupnya akan berasa seperti NPC. Jadi dia tiba-tiba meluncur ke tempat main golf dan bertemu dengan influencer bernama Ayaka, sekaligus pemain golf jenius bernama Haruka. Pertemuan ini akan mengubah hidup Aoba yang tadinya NPC biasa menjadi MC anime. Ini anime original, gue nggak bisa gambarin bakal kayak apa, tapi jelas tertulis cute girls doing cute things ya. Gue pasti nonton guys. Haruka tipe gue banget tuh. Geser ada isekai lagi, Salaryman ga Isekai ni Ittara Shiten no ni Hanatta Hanashi. Nasib tragis menimpa Denosuke Uchimura, MC kita yang ditabrak sama penguasa jalanan, yaitu emak-emak naik motor. Bahkan di anime pun mereka bahaya ya. Ia pun tersumon ke isekai dan direkrut sebagai salah satu jenderal di pasukan iblis. Tapi tugas dia bukan ngelawan musuh, melainkan ngurus kerajaan pasukan iblis. Di antaranya tuh di awal-awal harus negosiasi sama Minotaur karena masalah tempat tidur yang kekecilan. Ini komedi. Dan daya tariknya itu nanti iblis tuh punya banyak masalah yang sebenarnya simple, tapi mereka nggak bisa kelarin karena ya mereka iblis. Gue sendiri bakal nonton ini. Nah, kalau tadi isekai, sekarang ada Tasokare Hotel, sebuah hotel yang eksis di antara alam kehidupan dan kematian. Pada dasarnya, arwah yang nggak tahu setelah meninggal mau pindah ke alam berikutnya atau reinkarnasi, itu bakal istirahat dulu di sini. Suatu hari, MC kita, yang namanya Sukahara Neko, itu datang tanpa ingatan apa-apa dan bahkan dia nggak tahu kenapa dia kemari. Ini adaptasi game dan jujur gue nggak tahu isinya apa. Tapi kalau berdasarkan sinopsis, ini bakal mengungkap masa lalu dan ingatan si Neko tadi tuh alur animenya. Mungkin bakal mirip Dead Parrot, mungkin ya. Gue sendiri bakal coba nonton ini. Kalau bener kayak Dead Parrot sih menarik. Lanjut, isekai lagi ada Arafo Tokono Isekai Suhan Seikatsu. Kisah MC kita Kenichi, seorang ilustrator yang mau pulang kampung. Namun dia merasa kok kampungnya agak aneh. Karena pas dia datang, tiba-tiba ada baju zirah gitu, terus suasananya beda. Ternyata ia kelempar ke isekai, dan ia sadar kalau di isekai itu berarti dia punya skill dong. Dia bukalah status screen dan ada skill yang namanya item box sama skill Shangri-La. Yang fungsinya itu kurang lebih kayak online shop, lu bisa belanja di sini. Salah satu contohnya dia pakai kembang api sama ketapel buat lawan serigala. Dan tujuan dia adalah slow life di isekai ini ya. Nanti dia juga kenalin alat-alat dunia kita kayak kompor, panci, macem-macem lah ke isekai ini. Anyway, seiyu MC-nya tuh sama kayak Itami Get Jeta ya, penampilannya juga mirip. Lo kalau suka Tondemo Horomeshi ya coba aja nonton ini. Harusnya cocok. Kita ke berikutnya lagi ada Hazure Skill, Kinomi Master. Kisah MC kita Like dan temannya Lena yang ingin menjadi petualang. Di dunia ini itu ada buah skill yang kalau kalian makan tuh kalian bisa dapat kemampuan baru. Bukan buah One Piece ya. Dan ini hanya boleh dimakan satu kali. Kalau makan 2 kali, lu auto modar. Lena mendapatkan kemampuan Sword Sen, sementara MC kita dapat Kinomi Master, atau Master buah-buahan, Master biji-bijian lah. Alhasil Like kembali berkebun karena skillnya efektif di situ, dan dia nggak sengaja makan buah skill kedua. Ia kira ia bakal mati, taunya ia malah dapat skill baru. Jadi skill Kinomi Master ini membuat si Like bisa makan buah skill lebih dari 1 tanpa harus modar. Ini tipikal lah ya, MC-nya dapat skill ampas, taunya OP. Kalian udah sering lihat yang kayak begini, dan kalau kalian suka yang kayak gini ya, nonton aja di Kinomi Master. Dan berikutnya lagi ada Pharmagia. Ini adalah adaptasi dari video game ya, dan gue yakin kalian nyadar karakter desainnya itu mirip sama Fairy Tail. Karena ini dibikin sama Mashima Hiro Sensei, mangakanya Fairy Tail sama Rave Master. Kisah dunia Felicidad yang penghuni dunia itu punya kemampuan untuk beternak dan juga mengasuh monster dengan sihir. Baik untuk berantem atau buat ya beternak aja. Makanya mereka ini disebut dengan istilah Pharmagia. Farm plus magia guys. Suatu hari, raja di dunia ini tuh mati dan Felicidad tuh dikuasai sama raja yang tirani. Jahat gitulah. Nah MC-nya itu adalah sekelompok Pharmagia yang bakal melawan raja ini. Kalau dari trailer sih kelihatannya meyakinkan ya. Kalau lu nyari action yang suka sihir-sihiran gitu, ya coba aja nonton ini. Kita geser lagi ada Momentary Lily, anime original dari Gohens, studio yang bikin waifu lu burem. Mereka punya style animasi yang tajam sampai mencolok mata. Sinopsisnya gue kurang ngerti, tapi intinya ini adalah anime action di mana ada cewek-cewek punya senjata gede melawan robot-robotan.
sembari nyari tahu tentang masa lalu dan sejarah dunia mereka tinggal ini. Gue tertarik sama ini karena satu, desain karakternya menurut gue bagus, dua, animasinya mencolok, ya style Gohan ya dari zamannya K-Project, dan tiga, gede robot-robot yang mereka lawan. Coba dulu. Berikutnya kita bakal masuk ke yang season 2 atau yang season lanjutan ya 3, 4, 5, dan penjelasannya akan singkat karena kemungkinan kalian udah tahu. Pertama ada Dr. Stone Science Future, ini bakal 3 kur ya, 30 episode lebih. Kalau nggak ada jeda, dia bakal tayang dari Januari sampai bulan September. Kalau ada jeda ya sampai 2026. Next lagi ada Solo Leveling season 2 yang kemungkinan mulai dari arc Red Gate, terus nggak tahu berakhir di mana, tergantung mereka berapa episode. Dan Solo Leveling tuh animenya suka ada adegan original ya, kemungkinan besar di season 2 ini ada juga. Feeling gue Jeju Island-nya jadi movie sih. Next ada Kusuria season 2, ini terbaik, semoga konsisten walaupun ilustrator mangakanya kena masalah pajak ya, tapi semoga animenya nggak kena masalah apa-apa. Next ada Ishura season 2, tawuran antar pahlawan ya, nggak usah bingung siapa MC-nya, kalau suka action nonton ini. Berikutnya lagi ada Hyakano season 2, menuju 100 waifu, dan di season 2 ini ada perkenalan 5 karakter baru, mungkin nanti nambah. Kita geser lagi ada Watashi no Shiawase na Kekkon season 2, romance dengan bumbu supernatural, moga supernatural lebih dijelasin di season 2 ini. Lalu ada juga Jibaku Shounen Hanako-kun season 2, pengen dapat permintaan malah jadi asisten arwah ini. Kita geser lagi ada Unnamed Memory season 2, waifu lu kena reset, dan ada juga Aono Exorcist. Aono Exorcist lanjut terus ya, ini juga yang terus loh, dapet terus lanjutannya Aono Exorcist. Berikutnya lagi ada Bang Dream Ave Mujika, season 1-nya meledak, gue penasaran mereka season 2-nya bakal seheboh season 1 atau enggak. Lalu ada Zero Taiji Start Dash Monogatari season 2, saya nggak tahu ini apa. Next lagi ada Unit Up Unibird season 2 dari seri Unit Up ya, ini anime idol laki-laki. Lalu ada Kinnikuman season 2, ini Kinniku tuh artinya otot guys. Jadi kalau Kinnikuman itu berarti manusia berotot. Ini tuh seri dari tahun 1900-an ya, udah lama, dan ini remake-nya yang season 2. Geser lagi ada Card Fight Vanguard Divine Deluxe, gua nggak tahu ini season berapa, gue cuma nonton Card Fight Vanguard yang pertama. Lalu ada Sousei no Aquarion Myth of Emotion, seri terbaru dari Aquarion. Gue suka banget Aquarion, gue suka banget lagu-lagunya. Jadi ketika Akino itu konser di Indonesia, gue bela-belain nonton dulu. Aquarion yang pertama mantap, yang kedua yang Evol cukup oke, yang ketiga Logos mulai lucu, dan semoga yang Myth of Emotion ini ya kita lihat aja. Karakter desainnya sih berubah banget ya, cara style, tapi mekanya masih khas Aquarion. Dan nextnya lagi ada Mahoutsukai Precure Mirai Days. Precure tuh di Jepang heboh banget ya, makanya jangan kaget kalau ini lanjut terus. Next lagi ada Mashin Souzouden Wataru, ini kayaknya remake dari anime jadul 1988, kisah anak 9 tahun yang disumun ke dunia sihir untuk menyelamatkan dunia tersebut. Dia tuh seinget gue bisa nyiptain super robot dari tanah liat. Gue tahu Wataru tuh dari game Super Robot Wars doang, gue nggak nonton animenya, dan gue juga nggak tahu ini remake atau sequel, belum ketahuan. Selain season 2 ada OVA yaitu SK Infinity Extra Part, OVA yang gue nggak tahu isinya apa, tapi ini bakal rilis di Jepang Maret 2025. Lalu ada Idol Master Shiny Colors season 2, OVA yang dibundle dengan edisi Blu-ray-nya, nggak tertulis isinya apaan, tapi biasanya episode lucu-lucuan buat para fans. Dan selain OVA kita ada movie. Pertama Kaijo Hachigo dapat movie, ini recap dari TV series, jadi seharusnya bukan sesuatu yang spesial, bisa di skip. Hateshi Naki Scarlet, ini dari direktur Tokiwo Kakeru Shoujo. Belum ada trailer pada saat gue recording ini, jadi gue belum bisa ngomong. Lalu ada Versailles Nobara, movie-nya ya, ini anime jadul banget ya Allah. Banyak remake ya sekarang anime jadul, Re-Art juga dapet loh. Geser lagi ada Senpai wa Otokonoko movie, sequel dari Senpai lo ternyata cowok. Lalu ada Mononoke movie, Dainisho, lanjutan dari seri Mononoke. Geser lagi ada Project Sekai movie, Owareta Sekai to Utainai Miku. Gue udah nggak ngikutin Proseka. Awal-awal Proseka gue masih tahu, tapi sekarang gue udah nggak tahu lagi, jadi nggak bisa komentar. Lalu ada Make a Grill, ini setahu gue soal robot atau android yang dibangun buat bantu manusia ngejalanin kehidupan sehari-hari, tapi nanti ada satu robot yang mulai ngerasa emosional gitu. Dan ada Shinran, Jinsei no Mokuteki, ini historical film di zaman Kamakura. Lalu buat yang Josemuke ada Binan Koko Chikyu sama Hypnosis Mike. Kalian yang para cewek-cewek ya. Setelah movie ada special episode. Pertama tuh ada Kaiju Hachigo Hoshina no Kyujitsu. Ini ceritanya bakal ngikutin Reno sama Iharu ya, yang kepo sama kegiatan wakil Kapten Hoshina. Dan satu lagi yang gue tunggu ada Alt Noah Zero Ameno dan Show. Ini rilis bersama Blu-ray-nya di bulan Maret. Kelihatannya bakal epilog dari seri Alt Noah Zero ya. Dan katanya mereka bakal bikin movie yang nge-recap semuanya sekaligus episode baru ini, yang kita nggak tahu tayangnya kapan. Oke, itu semua yang bisa gue kasih tahu. Gue record ini pada akhir Desember
ya, jadi mungkin ada perubahan atau kalau ada anime yang kelewatan, tinggal tulis aja di komen. Ya Mishibai kayaknya gue kelewatan deh. Selain ini semua, masih ada lanjutan dari musim kemarin kayak Re:Zero Season 3, sama Shangflo juga setahu gue masih lanjut. Dari gue sendiri ada beberapa yang gue nantikannya atau mungkin gue rekomendasikan. Isekai itu ada Sentai Red Boukensha yang Power Ranger ke Isekai itu gue tertarik banget. Action ada Sakamoto Days buat yang modern sama Erang Party buat yang fantasi kalau lo suka magic. Visual tajam, Momentary Lily sama Zenshu, duo ini ya. Romance bikin iri ada Kuroiwa Medaka sama Nihon e Yokoso Elsan. Kapan lagi kan waifu lo jadi nyata? Dan kalau sport lebih ke Sorairo Utility. Tapi ini lebih ke lucu-lucuan sih, cute girls doing cute things ya, dibanding sports yang kayak Blue Lock. Buat kalian sendiri anime apa yang paling kalian nantikan? Tulis aja di komen. Selain anime, game JRPG juga gokil loh awal tahun 2025. Ada Tales of Grace Remaster, FF Rebirth masuk PC, Kurono Kiseki 2 yang English, terus Kai no Kiseki yang versi Asia tuh juga keluar di PC. Akhir Februari ada Monhan, pas puasa ngebasmi monster kan, diuji kesabaran nyari jeroan sama kulit monster, abis itu ada Atelier Yumiya juga. Aduh, dompet gua. Bahkan yang bukan JRPG juga banyak yang menarik kan. Ada Kingdom Come juga seinget gua. Jadi semoga tahun 2025 ini tahun yang menyenangkan lah. Sekian dari gua. Makasih yang udah nonton. Mohon maaf kalau gua ada salah kata atau ada salah informasi. Silahkan koreksi. Dan sampai ketemu lagi di video atau live stream berikutnya. Bye-bye.